Saya tidak akan membahas satu persatu aransemen atau variasi-variasi aransemen yang ada. Namun, saya mengacu pada satu hal yang tadi setelah saya sebutkan, bahwa aransemen sebaiknya mengacu kepada pesan teologis yang terkandung di dalam lagu tersebut. Saya langsung memberikan contoh, misalnya lagu Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Refrennya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Tentu lagu ini berbicara mengenai kebesaran Tuhan. Di awal lagu dikatakan bahwa bila kulihat bintang gemerlapan, kebesaran Tuhan yang ditampilkan melalui bintang, melalui segala yang ada di muka bumi, yang ada di langit, dan semua unsur yang ada di bumi. Dari situ kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang amat besar yang tidak tergapai oleh manusia. Maka dari itu, tentu aransemen yang kita buat mengarah kepada aransemen musik yang sifatnya atau suasananya megah. Karena ini bicara tentang kebesaran Tuhan yang begitu besar. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam mengaransemen lagu ini kita bebas memasukkan segala unsur musik atau segala genre musik? Atau gampangnya, apakah semua beat musik masuk untuk mengaransemen, untuk dimasukkan menjadi aransemen lagu ini, untuk menjadi iringan nyanyian jemaat, dan terlebih lagi untuk menggambarkan kemegahan Tuhan. Di banyak video yang saya lihat di YouTube dan di platform-platform lainnya, musisi mengaransemen lagu ini dengan suasana yang megah, dengan format musik yang juga mendukung dengan kemegahan. Pertanyaannya, kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah kita tidak bisa memasukkan unsur musik atau beat lainnya? Contohnya, misalnya kita ingin memainkan ini dengan beat reggae misalnya. Pertanyaannya, apakah beat reggae ini menggambarkan kebesaran Tuhan? Bagi saya tidak anti dengan musik reggae atau dengan musik lainnya. Saya tidak anti dengan musik-musik tertentu. Tapi saya menyoroti dalam hal ini ada sesuatu yang kurang pas bila lagu ini dinyanyikan dengan beat reggae. Karena beat reggae bagi saya lebih menggambarkan keceriaan, persaudaraan, bukan menggambarkan suatu kemegahan atau suatu kebesaran. Maka, bagi saya, kalau lagu ini dinyanyikan dengan beat reggae, maka itu akan mendegradasi kebesaran dan kemegahan Allah. Kembali lagi tadi kepada prinsip utama, saya memilih beat yang sesuai dengan pesan teologis dari lagu yang dinyanyikan. Contoh lagu lainnya adalah PKJ 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Liriknya, angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Lalu refrennya, sorak-soraklah haleluya. Nah, kalau lagu ini lebih menggambarkan keceriaan, tarian, lalu umat bersorak haleluya, maka kita bisa menggunakan beat yang lebih riang, beat yang lebih ceria. Misalnya, dan seterusnya. Maka
ornamen-ornamen yang lain yang kita hadirkan dalam aransemen lagu ini juga sebaiknya mengacu pada sesuatu yang lebih riang, sesuatu yang ceria, sehingga umat bisa bersorak dengan riang, bersorak dan mengatakan haleluya dengan gembira, dengan bersuka cita. Hal lain yang juga menjadi diskusi belakangan ini dalam proses aransemen dalam konteks nyanyian jemaat adalah apakah dimungkinkan untuk kita mengganti harmoni atau chord dari yang biasanya dimainkan. Terlebih lagi, apakah dimungkinkan untuk kita mengganti beat dari lagu tersebut atau mengganti tanda birama dari lagu tersebut. Lebih jauh lagi, apakah dimungkinkan untuk kita mengganti melodi dari lagu tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Bagaimana kita mengganti harmoni? Tentu setiap arranger punya preferensi masing-masing. Apakah kita boleh mengganti chord? Apakah kita boleh memodifikasi? Sejauh mana kita boleh memodifikasi? Saya kembali kepada prinsip utama tadi. Apakah dengan memodifikasi chord, merubah chord, itu membuat pesan lagu bisa disampaikan dengan baik? Atau justru membuyarkan pesan lagu itu? Jadi selama harmoni itu diganti, penggantian harmoni tersebut itu membuat umat makin mengerti maksud teologis dari sebuah lagu, itu adalah suatu hal yang baik tentunya. Bagaimana dengan mengganti birama? Contohnya, dari 6/8 jadi 4/4. Atau dari 3/4 jadi 4/4. Misalnya, Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia, yang digubah oleh Fanny Crosby. Dari birama 9/8, apakah boleh dijadikan 12/8 atau 4/4? Atau lagu Seindah Siang, pelengkap Kidung Jemaat 242, dari birama 6/8 jadi 4/4. Atau terlebih lagi, mengubah nada sebuah lagu, khusus mengenai birama dan nada ini, saya punya pendapat berbeda dengan yang tadi sudah saya sampaikan mengenai merubah harmoni. Bagi saya, merubah tanda birama dan merubah melodi sebuah lagu adalah sebuah tindakan yang abusive bagi sebuah lagu dan bagi pengarangnya. Bagaimanapun, sebuah lagu adalah karya seni dan karya intelektual dari seorang komposernya. Apalagi lagu rohani, apalagi lagu nyanyian jemaat. Lagu itu bukan hanya saja merupakan karya seni dan karya intelektual, tapi bagi saya itu merupakan karya seni dan karya intelektual yang didasari pada perjalanan iman pengubah lagu tersebut. Maka tindakan merubah bentuk lagu, khususnya tanda birama dan melodi, adalah sebuah tindakan yang tidak akan saya lakukan, karena bagi saya itu adalah tindakan yang abusive. Sebagai contoh, lagu NKP 85, Karena Kasihnya. Liriknya mengatakan, mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap, penuh celah. Apakah boleh kalau kita ganti melodinya? Toh tidak merubah banyak, toh juga lebih gampang dinyanyikan. Justru di sini permasalahannya. Bagi saya, ini ada makna yang perlu dipertahankan, ada makna yang berkelindan antara lirik dan melodi. Mengapa Yesus turun dari sorga? Ini lirik berikutnya,
Masuk dunia gelap penuh celah. Masuk dunia gelap penuh celah. Masuk dunia gelap penuh celah. Di sini kita melihat ada nada kromatik. Re di re ri mi, re di re ri mi. Kita melihat representasi dari dunia gelap penuh celah direpresentasikan dalam nada-nada yang ada di luar tangga nada yang biasanya ada. Dunia gelap penuh celah itu direpresentasikan dengan nada do naik setengah atau di atau re turun setengah dan re naik setengah. Masuk dunia yang penuh celah. Di bahasa aslinya pun sama. Di bagian frasa ini mengatakan bahwa untuk dunia yang berdosa dan penuh dengan kegalauan. Si pengarang ini tidak asal dalam memilih nada re do si do re di re ri mi. Dia punya intensi untuk menunjukkan dunia gelap, untuk menunjukkan dunia yang dosa dan kacau balau ini. Maka saya tidak akan merubah itu. Demikian juga dengan birama sebuah lagu. Contohnya, lagu Ku Berbahagia. Komposer lagu ini adalah Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang yang tidak bisa melihat. Namun dalam perjalanan hidupnya, kondisi tidak melihatnya ini tidak menghalanginya untuk memuji Tuhan, untuk tetap bersyukur atas kehidupan yang diberikan kepadanya. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap memuji penciptanya, dan dia mempersembahkan banyak lagu, dia mempersembahkan banyak hymn yang diwariskan kepada kita sampai sekarang. Dan kita bisa melihat cerminan atau refleksi keteguhan iman dari seorang Fanny Crosby dari lagunya ini. Contohnya adalah lagu Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Dalam bahasa Inggrisnya, this is my story, this is my song. Praising my Savior all the way long. Dari komparasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kita bisa melihat bahwa lagu Berbahagia ini bukan dalam konteks berbahagia yang sedang pesta atau sedang di dalam gedung pertunjukan atau gedung konser atau sebuah jamuan pesta dansa. Namun kita bisa melihat bahwa kebahagiaan Fanny Crosby di sini diperoleh karena dia yakin teguh bahwa Yesus itu adalah miliknya. Blessed assurance, Jesus is mine. Born of His Spirit, washed in His blood. Kita bisa melihat dalam kondisi yang tidak bisa melihat, dia tetap percaya karena dia menggantungkan imannya kepada Yesus yang sudah menebus dosanya dan dia menjadi milik Yesus. Kembali lagi, apakah pantas kalau lagu ini dinyanyikan, dirubah tanda biramanya, misalnya jadi 4/4 atau dibawakan dengan beat reggae? Atau dibawakan dengan musik rock? Saya juga melihat kalau kita merubah ini, kalau kita merubah tanda birama, apalagi memasukkan beat yang kurang tepat, saya juga melihat adanya sebuah perlakuan yang kurang layak terhadap makna lagu ini. Karena tadi, lagu ini digubah melalui pergumulan yang begitu panjang dan dalam dari seorang Fanny Crosby.
Dan saya ingin menghargai pergumulan iman itu, perjalanan iman itu. Maka dari itu saya tidak mau mengubah bentuk lagu dari lagu-lagu hymn yang sudah ada di buku nyanyian. Saya akan mempertahankan itu sebagai bukan hanya warisan seni, bukan hanya warisan budaya, bukan hanya warisan lagu, tapi sebagai warisan perjalanan iman pendahulu kita yang bisa kita contoh, yang bisa kita pakai acuan dalam kita menjalani pelayanan dan karya kita di dunia ini.